Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz. Saya dosen tetap di Akademi Keuangan Perbankan Nusantara. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2026. Video ini saya buat sebagai pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut DD-UKT-PT, khususnya dalam bidang pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu tentang pengantar manajemen dengan kode mata kuliah M7003. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada program studi keuangan dan perbankan Nusantara semester 1 dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah pengantar manajemen yaitu pada mata kuliah ini mahasiswa diberikan wawasan tentang pentingnya organisasi dan manajemen, sejarah evolusi teori manajemen, lingkungan budaya organisasi, perencanaan dalam manajemen perusahaan, manajemen strategi perusahaan, pengambilan keputusan manajerial, pengorganisasian, struktur organisasi, manajemen sumber daya manusia, motivasi dalam organisasi, fungsi pengendalian dalam organisasi, tantangan organisasi di era digital dan global. Mata kuliah ini relevan dengan kondisi real karena membekali mahasiswa kemampuan berpikir manajerial, memecah masalah organisasi, serta mengelola sumber daya secara efektif dan efisien, khususnya dalam menghadapi dinamika dunia kerja, persaingan bisnis, dan tantangan organisasi di era digital dan global. Pelajaran pengantar manajemen mencakup pengantar manajemen, lingkungan organisasi dan bisnis, perencanaan atau planning, manajemen strategi, manajemen organizing, manajemen sumber daya manusia, kepemimpinan atau leadership, motivasi dan komunikasi organisasi, pengendalian atau controlling, pengukuran kinerja dan produktivitas, manajemen operasional dan mutu, manajemen keuangan dasar, etika bisnis dan tata kelola perusahaan, investasi, digitalisasi. Adapun capaian pembelajaran lulusan manajemen CPL 1 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. CPL 2 menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks perkembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. CPL 3 mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, terukur. CPL 4 mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. CPL 5 mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok, melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. CPL 6 mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menyelesaikan permasalahan dalam fungsi manajemen, di antaranya perencanaan, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, wewenang, dan delegasi. CPL 7 mahasiswa mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai tipe organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis data dan informasi pada fungsi organisasi. CPL 8 mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi dalam dunia
kerja secara khusus. CPL 9 mahasiswa mampu menguasai konsep dasar teori manajemen yang meliputi proses perencanaan, organisasian, pengarahan, pemantauan, evaluasi, serta pengendalian pada organisasi bisnis dan non-bisnis. Nah, sedangkan CPMK 1, mahasiswa mampu memahami pentingnya dan manfaat organisasi manajemen. CPMK 2, mahasiswa diharapkan mampu memahami sejarah perkembangan manajemen. CPMK 3, mahasiswa mampu memahami lingkungan dan budaya organisasi. CPMK 4, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi dan pembangunan komunikasi yang efektif. CPMK 5, mampu memahami fungsi-fungsi manajemen, diantaranya adalah perencanaan strategis, pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, wewenang, dan delegasi, dan pengendalian. Nah, sedangkan sub CPMK 1, mahasiswa diharapkan mampu memahami organisasi dan manajemen. Sub CPMK 2, mahasiswa mampu memahami sejarah evolusi teori manajemen. Sub CPMK 3, mampu memahami manajemen dan lingkungan. Sub CPMK 4, diharapkan mahasiswa mampu memahami budaya dan etika organisasi. Sub CPMK 5, mahasiswa mampu menjelaskan perencanaan dan manajemen perusahaan. Sub CPMK 6, mahasiswa mampu memahami manajemen strategik perusahaan. Sub CPMK 7, mampu memahami pengambilan keputusan. Sub CPMK 8, mahasiswa mampu memahami organisasi dan struktur organisasi. Sub CPMK 9, mahasiswa mampu memahami wewenang dan delegasi. Sub CPMK 10, mampu menjelaskan peran dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Sub CPMK 11, mampu memahami motivasian. Sub CPMK 12, mahasiswa mampu memahami kepemimpinan. Sub CPMK 13, mahasiswa mampu memahami komunikasi dalam organisasi. Sub CPMK 14, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan fungsi pengendalian. Adapun kegiatan perkuliahan dilakukan 16 kali pertemuan. Pertemuan 1 sampai 7 menyampaikan materi. Pertemuan ke-8 adalah pelaksanaan ujian tengah semester. Pertemuan 9 sampai dengan 15 menyampaikan materi. Dan pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester. Nah, sedangkan metode pembelajaran dilakukan dengan luring, yaitu diskusi, presentasi, dan tanya jawab interaktif di dalam kelas. Adapun media pembelajaran dengan menggunakan Infocus, materi pembelajaran bisa diunduh di Blogspot. Nah, metode penilaian mahasiswa mencakup beberapa aspek. Yang pertama, kehadiran 10%. Yang kedua, tugas dan kuis 30%. Yang ketiga, UTS 25% dan UAS 35%. Berikut video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keadaannya sehat? Jadi pada pertemuan kali ini itu tentang pengantar manajemen, mata kuliah pengantar manajemen. Jadi tahu nggak apa itu pengantar manajemen? Apa pengertian manajemen? Manajemen itu suatu proses merancang, mengorganisir, mengarahkan dan mengendalikan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi, Pak. Untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, yang lain sebelum kita bahas lebih lanjut, ada nggak tahu nggak tentang? Yang lain tahu nggak tentang pengertian apa itu pengertian manajemen? Ini sangat bagus ya. Yaitu yang disampaikan tadi, manajemen itu merancang, merencanakan,
apalagi mengorganisasikan, kemudian sampai dengan melakukan controllingnya. Nah, itulah manajemen. Oke. Semua sistem, semua organisasi sangat diperlukan yang namanya manajemen. Oke, jadi apa itu manajemen? Jadi supaya kita mudah memahami bisa kita mengerti tentang apa itu manajemen, yaitu manajemen adalah yang pertama dari proses perencanaan, kemudian mengorganisasikan, kemudian pengarahan sampai dengan pengendalian, controlling. Nah, itu manajemen. Tujuannya apa? Untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Dengan adanya manajemen, dia berdaya organisasi dengan sangat efektif dan sangat efisien. Di sini adalah melakukan dengan hal yang benar, itu namanya efektif. Kemudian efisien, melakukan dengan benar, artinya apa? Memanfaatkan sumber daya secara optimal. Manajemen itu melakukan sesuatu dengan benar dan dengan hal yang benar, dengan memanfaatkan sumber daya yang. Apa itu perencanaan? Jadi perencanaan di sini menetapkan tujuan organisasi. Kita melakukan merencanakan apa ya? Dipahami, yang bisa dipahami perencanaan itu. Merencanakan sesuatu hari ini, sekarang, untuk target ke depannya. Tujuan kita apa? Tujuan organisasi itu apa? Bagaimana gitu. Ya. Itu. Kemudian melakukan organizing. Jadi mengorganisasikan. Misalnya gini, siapa yang mengerjakan apa? Ya. Kemudian di mana dia lakukan? Kapan? Sama siapa? Apa bidangnya? Apa yang harus dikerjakan? Nah, itu yang namanya manajemen. Nah, kemudian jadi apa yang dikerjakan, siapa yang mengerjakan, kapan itu deadline-nya, selesainya kapan, dan bagaimana cara dia melakukan itu. Nah, itu yang dimaksud dengan menyusun struktur tugas atau job desk masing-masing. Siapa mengerjakan apa, kapan dia harus kerjakan, itu dirancang. Mengalokasikan sumber daya yang ada, ya kan, sumber daya manusia, termasuk material, membangun koordinasi, jadi saling berkoordinasi. Jadi ada di situ siapa pemimpinnya, di bidang apa, siapa pemimpinnya, siapa penanggung jawabnya, ya. Jadi apa tugas dia, job desk dia apa gitu. Nah, dia ada bidangnya masing-masing. Nah, kemudian pengendalian, controlling. Dia butuh dikontrol, sudahkah sesuai dengan job desk dia? Itu tugas pimpinan. Ini ada bidang ini misalnya. Bidang itu kapan dia kerjakan? Capaian berapa persen per hari? Ataupun kinerja bagaimana? Ya kan? Ya, dia perlu dikontrol. Tujuannya apa? Tujuannya untuk capaian yang diharapkan oleh organisasi. Itu tugas manajer ya. Telah ditetapkan, ada standarnya, ada indikatornya, ada indikator capaiannya untuk melihat kinerja ini bagus atau harus selesai hari ini misalnya. Harus ada job desk-nya, ada yang namanya deadline-nya. Itu diatur semua. Itulah fungsi manajemen untuk melakukan kontrol ini. Kita ingin tahu apa sebenarnya manajemen itu, apa ya arti manajemen itu. Jadi kalau di sini ada pakar yang saya ambil tentang definisi manajemen. Yang pertama, saya menggunakan Hani Handoko. Dia menyampaikan, dia mengulas statementnya bahwa manajemen bekerja dengan orang-orang untuk menentukan, menginterpretasikan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, kepemimpinan, dan pengawasan. Nah, pengawasan ini yang dimaksud dengan pengawasan, itulah controlling. Itulah yang dikatakan manajemen. Ini menurut Hani Handoko. Itu tentang pengertian manajemen. Nah, ada lain lagi menurut Follett, Mary Packard Follett, dia
menyatakan bahwa pengertian manajemen atau definisi manajemen adalah seni. Dia menurut dia manajemen adalah seni. Nah, seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Jadi manajemen ini dia bekerja dengan orang lain. Dia mengatur orang lain. Dia bukan bekerja sendiri. Manajemen itu memanfaatkan orang lain. Bekerja dengan orang lain untuk mencapai tujuan dari organisasi. Itu. Itu dikatakan sebuah bekerja sama dengan orang lain. Nah, kemudian menurut Liang, manajemen ada ilmu atau seni. Ini hampir sama ya. Manajemen adalah ilmu atau seni, kemudian mengkoordinasikan serta mengawasi tentang tenaga manusia dengan bentuk alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya tujuan perencanaan yang telah ditetapkan. Jadi kalau menurut Liang, dia melakukan bekerja sama dengan orang lain, dia sebuah seni bagaimana mengatur orang lain untuk tujuannya mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan oleh organisasi. Nah, artinya tidak melenceng dari itu. Beda kita bekerja dengan mesin, kita tekan, selesai dia kerja, nggak harus pakai seni ya kan. Tetapi kalau kita bekerja dengan manusia, itu susah. Karena manusia itu sifatnya apa? Ada sifat biologisnya, sifat psikologisnya. Kadang-kadang dia membantah, saya nggak kepingin ini, saya nggak bisa begini, saya nggak sanggup kerja seperti ini, kan gitu. Karena sifat manusianya keluar. Makanya bagaimana manajer itu mengatur dia, itulah seni dia. Bagaimana cara dia mengatur sehingga si karyawan ini atau bawahan ini mau melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dibebankan kepada dia. Makanya tidak semua pemimpin itu sebagai manajer ataupun manajer jadi pemimpin. Karena sifatnya beda, sifat pemimpin dengan sifat manajer. Ya. Kemudian jadi manajemen, jadi dapat dipahami bahwa manajemen itu bisa kita disampaikan oleh statement yang beberapa pakar tadi. Manajemen dapat diambil poin-poinnya. Pertama sebagai ilmu, manajemen sebagai ilmu. Nah, kemudian manajemen sebagai seni. Ini manajemen sebagai seni. Jadi kemudian manajemen sebagai profesi dia sebagai manajemen. Nah, artinya apa? Sebagai ilmu terus berkembang. Jadi manajemen itu terus berkembang. Hari demi hari manajemen terus berkembang. Tidak terpaku di situ. Jadi sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, kalau seandainya masih menggunakan sistem lama, tidak membuat sesuatu atau sesuai dengan perkembangan zaman, maka manajemen dia tidak sesuai lagi menggunakan sistem lama, nggak menggunakan sistem teknologi, jadi tertinggal. Ya kan, ilmu untuk manajemen untuk membuat keputusan. Manajer itu kan membuat keputusan. Ini harus begini, ini harus. Itu tugas manajer, membuat keputusan, membuat perencanaan yang kuat atau yang bagus. Kemudian sebagai seni ini bagaimana merencanakan? Dia merencanakan sesuatu bagaimana? Itulah seni. Kemudian kepemimpinan, bagaimana cara dia memimpin? Tidak semua pemimpin itu sama, ya nggak? Kalau pemimpin ini sifatnya gini, karakternya ini, cara pemimpinnya ini, otoriter dan sebagainya, ya kan? Nah, ada pemimpin yang menerapkan sistem lain, tidak otoriter, dia sifatnya lebih mengajak dan sebagainya, ya kan? Makanya itu dikatakan manajemen itu adalah sebuah seni. Nah, kemudian komunikasi segala sesuatu yang menyangkut dengan manusia.
susah melakukan komunikasi dengan manusia. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan, dia lagi emosi di rumah, jadi ke bawah ke sini. Ya misalnya gini, saya lagi rapat dengan ini, ada masalah, padahal dia masalahnya di luar di sana, atau ketabrak, atau tersinggung, dimarahin di jalan misalnya. Nah, sifatnya dibawa ke tempat kerja, datang saya, oh ini Pak, ini. Marah dia, oh langsung emosi bawaan, ya kan? Atau faktor ekonomi, di rumahnya minta ini, minta itu, jadi tidak bisa dipenuhi. Nah datang ke sini, oh mak, gaji belum keluar, bapak ini terus kasih tugas, ya kan? Harus deadline sekian, ya. Jadi marah, emosi akhirnya kan? Makanya dikatakan bagaimana melakukan komunikasi. Orang lagi susah atau ada faktor lain yang mempengaruhi si pekerja ini. Makanya dia harus tahu dulu ini sifatnya bagaimana. Harus ada psikologi ya. Manajer harus paham dia. Ada sifat budayanya. Kalau orang Aceh kan susah, keras. Artinya apa? Ada dipengaruhi oleh budaya lagi. Nah, kalau misalnya kalau orang Jawa, suku Jawa, mungkin nggak seperti itu. Lembut atau bagaimana misalnya. Orang Aceh kan sifat keras ya. Rencong aja ditaruh di depan ya kan. Macam-macam. Artinya perang saja yang ini. Makanya seorang manajer itu harus melakukan sesuatu atau menguasai tentang psikologi dia, itulah yang dikatakan seni. Seni mengatur apa harus seorang manajer harus jadi Gatot Kaca dulu ya kan, biar bisa diatur, atau harus jadi jenderal dulu ya kan, atau bagaimana dia kan, atau harus jadi sesuatu, harus kaya dulu, harus naik mobil yang mewah dulu baru orang kan kita lihat. Kemudian sebagai profesional nggak dia? Cara bagaimana memimpin dia? Cara memimpin dia profesional nggak? Nah gitu. Nah makanya kemudian membuat keputusan berdasarkan prinsip umum pendidikan formal. Misalnya standar pendidikan ini, ya kan? Dia buat keputusan sesuai dengan standar pendidikan. Nah kemudian para profesional mendapatkan sesuatu karena prestasi bukan favorit suku dan kriteria lain. Nah ini yang saya sampaikan tadi. Ada yang namanya suku budaya itu beda-beda. Karakter orang itu setiap wilayah itu beda-beda. Katakanlah di Aceh cukup banyak budaya-budaya yang misalnya Aceh Timur beda dengan Aceh Utara, beda lagi dengan Aceh Selatan, ya kan? Beda budaya, beda juga budaya bisa mempengaruhi karakter. Nah, makanya ketika kita berkomunikasi dengan ini, kita harus paham dulu bagaimana karakter dia. Bisa nggak bekerja sama atau kerja sama tim bagaimana? Makanya kadang-kadang manajer di bidang personalia atau bidang SDM, dia harus paham karakter ini. Dia harus ada psikologi, harus paham psikologi karyawannya. Nah, misalnya ada kegiatan seminar, butuh nggak manajemen? Butuh. Ada pelaksanaan kegiatan workshop, butuh nggak manajemen? Nah, atau ada kenduri, butuh nggak manajemen? Butuh manajemen ya kan? Makanya memasak, cuci piring, dia tahu jam-jamnya, dia membagi waktu, itulah manajemen. Kapan, di mana dia kerjakan, sama siapa, ya kan? Masakan apa yang harus hari ini, ya? Dimasak. Ini kira-kira hari Jumat masakan apa, hari Senin, itu udah bahkan, ya kan? Bahkan masakan pagi beda lagi dengan masakan siangnya. Kalau pagi-pagi udah pedas ya kan? Waduh, ini pedas pagi-pagi. Pasti ibu-ibu rumah tangga itu lebih paham tentang manajemen rumah tangga. Itu manajemen rumah tangga, paling tidak segitu. Makanya manajemen itu sangat dibutuhkan
oleh siapa saja dan di mana saja. Nggak mesti harus, oh ini kita belajar manajemen, kita kan nggak jadi kepala bidang atau bagaimana. Nah, dan di mana saja. Nggak mesti harus manajer. Nah, nggak mesti harus karyawan. Nggak mesti harus bekerja di tempat tertentu. Tapi di mana saja. Minimal di rumah tangga misalnya. Ada tugas laki-laki ini, tugas perempuan ini, ya kan? Secara naluri dia terbentuk. Kadang-kadang anak laki masak, tapi nggak tugasnya di situ, ya kan? Pasti yang masak itu ibu-ibu, ya kan? Pasti. Kenapa? Karena naluri secara alami. Suami, ada nggak peraturan di ini harus jaga anak, ya? harus apa? Ya kan jam sekian suami harus jaga anak ataupun pembagian job desk-nya. Kalau laki-laki jaga anak, yang cewek masak ataupun harus ada nggak pembagian kayak gitu? Nggak ada, tapi terbentuk dengan sendirinya. Itu kalau kita lihat di rumah tangga, manajemen itu terbentuk. Kalau yang lakinya dia bekerja di luar, sedangkan yang perempuan bekerja di dalam rumah atau nah beda karir, sama-sama bekerja, akhirnya tugas dan fungsinya diserahkan dialihkan kepada yang lain. Ya, tugas penitipan ditaruh di tempat penitipan. Nah, siapa yang mengantar? Kan atur juga manajemennya. Siapa yang mengantar? Kan sama-sama pergi misalnya. Ya kan? Siapa yang masak? Beli aja. Nah, misalnya kayak gitu, ya kan? Nah, kemudian semua tipe kegiatan, semua tipe. Tidak mesti harus di kantor, mesti. Semua tipe kegiatan. Bahkan di kenduri pun ada. Siapa yang kapan harus menerima tamu, jam berapa. Itu kan udah terbentuk. Sekarang, mengapa manajemen itu dibutuhkan? Coba. Mengapa manajemen dibutuhkan? Kalau menurut saya Pak, manajemen itu kenapa dibutuhkan? Karena suatu pekerjaan itu akan berjalan dengan teratur dengan adanya manajemen. Karena manajemen ini sebagai strukturnya. Ya. Ada perencanaan, ada pembagian tugas ya, ada sampai dengan adanya controlling, mengontrol. Sudah sesuai dengan apa yang direncanakan. Nanti kalau nggak sesuai, dilihat lagi apa yang masalahnya sehingga tidak sesuai. Apa masalahnya? Nanti diperbaiki sehingga apa yang direncanakan sesuai. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita padai di sini. Selanjutnya tentang sumber daya manusia itu bisa kita di pertemuan selanjutnya. Atau tentang kita membahas tentang pengorganisasian di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.